Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, teman-teman semuanya. Kali ini saya akan menjelaskan cara untuk memilah antara swakelola dan penyedia. Jadi, teman-teman sebelum menginput ke sirup atau LPSE ya, ini 2023. Jadi nanti harus dipisahkan ya, jenis belanjanya itu apakah termasuk kategori swakelola atau penyedia. Nah, di sini sudah saya pisahkan ya. Yang termasuk kategori swakelola adalah suatu kegiatan atau belanja yang dilakukan dari untuk oleh sendiri. Jadi bisa kita kelola mandiri ya. Ini namanya swakelola atau diproduksi sendiri lah ya istilahnya. Ini sebagai contoh nih, yang masuk kategori ke swakelola adalah uang lembur, Perjadin, dana dalam kota, Perjadin biasa, belanja jasa profesi, tenaga kesehatan, tenaga lainnya, Jaspel, honor pegawai, gaji pegawai, honor narsum, belanja pelatihan atau kursus singkat, swakelola tipe 2, dan lain-lain ya, yang termasuk dikelola oleh kita sendiri ya, swakelola. Dan untuk penyedia, ini kita lihat penyedia itu adalah yang masuk kategori penyedia seperti BBM ya, listrik, materai, telepon, internet, surat kabar, isi tabung gas, tabung kebakaran, pajak kendaraan, jasa transaksi keuangan, e-tol, uang elektronik, premi asuransi kesehatan, ketenaga kerjaan, kecelakaan kerja, dan lain-lain. Ini termasuk di sini Mamin juga ada nih ya, terus belanja ATK nih. Mamin fasilitas pelayanan kesehatan, Mamin rapat, Mamin lapangan, akomodasi, penggandaan cetak, sewa gedung, pemeliharaan, pakaian kerja, servis, pembuangan jasa limbah medis, jasa kebersihan, pihak ketiga, dan obat-obatan, serta lain-lainnya ya. Ini termasuk kategori penyedia. Tapi penyedia di sini ada dua jenis lagi nih, dipisahkan ya. Jadi ada dua jenis tipe penyedia. Yang pertama ini penyedia dikecualikan. Kenapa dikecualikan? Di sini adalah penyedia yang resmi, harganya sudah paten dari pusat atau pemerintah ya. Ini seperti Pertamina, BBM, listrik, telepon ya. Ini harganya sudah nasional, paten. Jadi masuk kategori penyedia dikecualikan. Tapi kalau untuk satunya ini penyedia tidak dikecualikan. Ini untuk belanja ATK, Mamin ya, akomodasi, cetak, sewa-sewa semuanya ya ini ya. Ini tidak dikecualikan karena harganya bisa fleksibel ya. Tergantung tokonya atau penyedianya, dia mau jual harga berapa. Jadi tidak sama seluruh Indonesia seperti PLN, BBM ini ya, ini nasional kalau yang dikecualikan. Kalau yang tidak dikecualikan ini yang umum ya, seperti itu. Terus metode pemilihannya ini bisa pakai pengadaan langsung ya, atau penyedia secara langsung, atau tergantung kebutuhan. Bisa jadi nanti penyedia melalui tender ya, atau melalui lelang, atau mungkin melalui kaji banding ya, seperti itu. Cuman dalam hal ini yang karena sifatnya kecil-kecilan ya, kita pengadaan langsung aja ya, seperti itu. Kecuali kalau proyeknya proyek besar, maka itu ada proses pelelangan atau proses tender, seperti itu. Oke, untuk pemisahan antara kategori penyedia dan swakelola ya seperti ini ya, seperti ini simpel. Nah, nanti ini ada langkah-langkah untuk input swakelola dan penyedia. Ini udah bisa dibaca nanti ya. Nah, ini nanti untuk penjelasan di sini sama nih.
Ini kita untuk penyedia dulu ya. Nanti pada saat teman-teman mau ngentry ke sirup, nanti kalian harus bikin template dulu ya. Template sebelum mengisi ke sirup ada templatenya. Templatenya yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya ya. Yang udah pernah saya jelasin untuk template masuk ke penyedia dan swakelola. Nah, setelah template sudah dibikin dengan memisahkan ini swakelola dan penyedia, barulah teman-teman nanti siap untuk di-entry ke sirup atau LPSE. Nah, ini untuk entry ke penyedia ya. Teman-teman nanti contoh ini nanti ada nama paket, misalnya belanja ATK PKM Soreang dalam kurung POK 2023 ya. Ini contoh ya. Nanti lokasi pekerjaan Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung. Detail lokasinya Puskesmas Soreang. Ini kalau puskesmas. Kalau dinas ya nanti tinggal belanja ATK dalam kurung subkor penunjang atau seksi mana, bidang mana ya. Harus jelas. Karena ini nanti untuk identitas ya. Harus jelas milik siapa nanti di sini. Kan kita nanti dicampur ya jadi satu. Jadi supaya jelas ada keterangannya, misal ini nanti belanja ATK subkor penunjang atau belanja ATK subkor P2P ya, atau keuangan ya, seperti itu. Ini sifatnya identitas supaya memudahkan dalam pengecekan biar tidak tertukar dengan entrian teman-teman yang lain. Seperti itu. Volume pekerjaan nanti diisi satu paket ya. Uraian pekerjaan, paketnya apa nanti dijelasin. Oh, ini belanja ATK Puskesmas Soreang POK 2023. Ini contohnya ya. Terus spesifikasi pekerjaan, isi aja spesifikasi sesuai KK ya. Seperti itu. Nomor izin tahun jamak ini kosongin jika tidak ada izin. Terus sumber dana ini tinggal nanti pilih tahun 2023 ya. Terus nanti sumber dananya pilih APBD atau APBN atau apa tergantung nanti sumber dananya dari mana ya. Terus nanti ini untuk MAK itu adalah kode kegiatan ditambah kode belanja. Sebagai contoh ini misalnya ya MAK-nya kode rekening kegiatannya apa BOK ya, BOK misalnya ini kan BOK kan 0403 ya. Kode reknya, kode rek BOK ini 0403. Nanti kode belanja ATK-nya ini 510201010024. Jadi nanti ini kode rekening kegiatan disambung kode rekening belanjanya. Kalau belanja ATK 0024, belanja Mamin nanti 00 sekian ya. Belanja apa jasa tenaga kesehatan 00 sekian ya. Ini nanti bisa dicek di SIPD. Dicocokin ya, disamain nanti disambung jadilah kode MAK ini. Terus komponen kegiatan ini juga nanti harus dicek di sirupnya ya. Nanti disesuaikan dengan kodrek kegiatan teman-teman nih. Kalau misalnya kodreknya keuangan ya nanti pilih yang keuangan. Kalau kodreknya P2P pilih P2P. Kalau kodreknya BOK di sini misalnya ya BOK peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan. Jadi ini nanti disesuaikan ya komponen kegiatannya masuk ke kodrek teman-teman masing-masing ya. Terus pagunya ini belanja TK berapa? Ini misalnya 500.000 ya. Berarti nanti teman-teman isi 500.000. Semua belanja ATK ini ya, ini dikelompokkan dimasuk kategori ATK itu nanti lihat di SIPD berarti ATK sebesar 500.000 seperti itu. Terus lanjut komponen kegiatan ya tadi udah peningkatan mutu. Lanjut jenis pengadaan. Nah ini jenis pengadaan disesuaikan juga nih teman-teman. Apakah dia pilih
berupa barang, maka pilih yang barang jika belanjanya barang. Tapi kalau berupa jasa, maka pilih jasa. Atau berupa jasa lainnya, maka pilih jasa lainnya. Atau jasa konstruksi, maka pilih jasa konstruksi. Terus nanti pagunya diisi 500.000 karena ini contohnya adalah belanja ATK ya, jadi pilihnya barang. Terus pagunya ini 500.000. Seperti itu. Terus lanjut, produk dalam negeri checklist ya. Usaha kecil checklist ya. Terus pengadaan berkelanjutan SPP ya, ini bebas. Disesuaikan dengan maksud tujuan belanja kegiatannya ya. Apakah berkelanjutan atau mungkin cuma sekali belanja, ya tinggal disesuaikan ya. Terus ini aspeknya, dipilih aspek ekonomi, sosial atau lingkungan. Manfaatnya itu nanti untuk aspek apa ini, tinggal dipilih. Terus ini pengadaannya, ada pengadaan dikecualikan dan tidak dikecualikan ya. Seperti tadi yang sudah dijelasin ya. Jika pengadaan harga yang paten nasional itu pilih dikecualikan. Tapi kalau belanja yang umum itu pilih tidak dikecualikan. Seperti itu ya. Nanti pilih checklist ya atau tidak. Jika pilihnya dikecualikan atau ya, nanti ada pilihan lagi. Nah, seperti ini ya. Jika belanjanya nasional ya, harga nasional pilihnya berarti dikecualikan. Tapi kalau pilih tidak dikecualikan, nah ini baru nanti muncul nih. Nah, jika pilihan tidak dikecualikan, nanti pilih metode pengadaannya apa. Pilih pengadaan langsung. Seperti itu ya. Tapi kalau misalnya tender atau lelang ya tinggal disesuaikan. Terus alasan menggunakan PBJP. Ini biarin aja, nggak usah diisi ya. Atau kalau misalnya mau diisi ya nggak apa-apa, bebas aja sih. Ini sesuai kondisi aja, belanjanya apa ya. Seperti itu. Terus ini jadwal pemanfaatan nih. Jadwal pemanfaatan ini ada akhir, awal, terus jadwal pelaksanaan kontrak, akhir, awal, terus jadwal pemilihan penyedia ada akhir dan awal. Hati-hati ini posisinya dibalik ya, dari atas ke bawah nih. Jadi pertama ini jasa pemanfaatan barang atau jasanya kapan nih. Misal dia rencana mau dipakai kapan nih ini nih. Jadi penggunaan barangnya untuk kapan ya. Ya kita isi aja Maret sampai Desember. Seperti itu. Terus jadwal untuk pelaksanaannya kontraknya kapan. Nah ini rencana untuk belanjanya kapan. Ini Maret sampai Desember ya. Terus jadwal pemilihan penyedianya kapan. Ini rencana untuk memilih belanjanya kapan atau penyedianya kapan. Pilih Januari, Februari. Jadi ini urutannya dari bawah ya. Rencananya kapan. Terus rencana belanja, milih penyedianya kapan ya. Terus rencana belanjanya kapan. Terus rencana untuk digunakan barangnya untuk kapan. Seperti itu ya. Jadi konsepnya kita pemikirannya dari bawah dulu nih, rencananya belanja kapan. Terus pemilihannya ini rencana pemilihan belanjanya kapan. Terus rencana belanjanya untuk kapan. Terus rencana penggunaan barangnya kapan. Seperti itu. Sebagai contoh ya. Misal kita rencana memilih belanja atau penyediaannya, kita memilih belanja di mana nih. Misal kita mau belanja di Borma ya, misal nih contoh ya. Nah, itu kapan mau belanjanya. Terus nanti setelah pilih belanja di Borma, baru pilih kapan waktu belanjanya. Misalnya nanti di bulan Maret atau April atau November atau Desember ya. Terus ini waktu pemanfaatan barangnya akan digunakan kapan. Ini juga sama Maret sampai Desember. Ini mah rank waktu aja ya, fleksibel jadi biar aman ya. Pilih ini Januari Februari, ini Maret Desember, ini Maret Desember. Tinggal disesuaikan dengan kebutuhan. Ya, setelah itu baru klik tombol simpan.
Ya, itu untuk penyedia, seperti itu caranya. Nanti untuk prakteknya akan kita contohin. Nah, sekarang untuk yang swakelola. Yang swakelola ini sama, mirip kayak penyedia, tapi ini lebih simpel ya. Karena swakelola sifatnya kita dikelola sendiri ya. Dikelola sendiri, untuk sendiri, oleh sendiri ya. Seperti itu. Di sini tipe swakelola ini yang pertama kita bisa pilih checklist tipe 1 atau tipe 2 atau tipe 3 atau tipe 4. Tinggal disesuaikan ya. Tipe 1 ini jika dilaksanakan sendiri. Tipe 2 jika dilaksanakan oleh instansi atau lembaga atau OPD lainnya. Tipe 3 jika dilaksanakan dengan organisasi masyarakat. Terus untuk tipe keempat jika dilaksanakan dengan kelompok masyarakat. Tapi ya kita rata-rata pilihnya tipe 1 ya, karena dilaksanakan sendiri. Terus nama paket. Ini sama ya, nama paket belanjanya apa? Ini yang swakelola misalnya nih ya, belanja jasa tenaga admin PKM Soreang dalam kurung BOK 2023. Ini contoh ya. Kalau punya dinas nanti belanja jasa tenaga kesehatan misalnya. Nanti dalam kurung subkor penunjang atau subkor P2P atau subkor keuangan atau subkor yang lainnya ya. Supaya ada identitas. Ini saran saya wajib ya. Wajib ditulis identitasnya itu milik siapa. Biar jelas ya. Nanti untuk koreksi juga gampang saat pengecekan entriannya. Terus lokasi pekerjaan, ini dipilih Provinsi Jawa Barat, terus pilih lagi Kabupaten Bandung atau Bandung Kap, terus detail lokasi pekerjaan dipilih Puskesmas Soreang. Ini kalau contoh untuk puskesmas. Nanti kalau untuk dinas ya tinggal pilih dinas kesehatan. Seperti itu. Volume pekerjaan, ini nanti volumenya berapa? 1 tahun ya, ini untuk kegiatan selama 1 tahun. Uraian paket pekerjaan. Nah, ini uraian sama, tinggal copy paste aja yang di atas tadi ya. Ini belanja jasa tenaga admin PKM Soreang dalam kurung spesifikasi sesuai KK. Ini uraiannya ya. Seperti itu. Terus sumber dana, ini ada pilihannya di APBD atau APBN atau bantuan atau yang lainnya. Tinggal disesuaikan sumber dananya dari mana. Terus MAK sama kayak tadi ya. MAK itu adalah diisi kode rekening kegiatan disambung kode rekening belanjanya. Di sini kode rekening kegiatan contohnya ya. Ini untuk yang BUK 0403. Nah, untuk kode belanja jasa tenaga admin ini 510202010026. Seperti itu. Ya, ini tergantung nanti kode belanjanya apa. Karena ini contohnya jasa tenaga kesehatan admin, ya pilih yang 0026. Kode ini didapat dari mana? Dari SIPD, sudah ada otomatis ya. Makanya ini bahan dasar untuk entry ke sirup adalah dari SIPD. Ini jangan lupa pilih komponen kegiatannya disesuaikan dengan kode rekening kegiatannya. Misal ini untuk POK peningkatan mutu pelayanan pasien care. Kalau misalnya untuk kontrak kesehatan khusus ya nanti pilih upaya kesehatan khusus atau upaya penanggulangan penyakit menular P2P gitu, atau mungkin upaya penanggulangan bencana gawat darurat itu ya, atau daerah bencana alam. Seperti itu, ini disesuaikan ya. Terus ini pilih pagunya diisi jumlah duitnya berapa, uang untuk belanja jasa tenaga admin. Di sini contohnya 144 juta. Nah, ini untuk mengintri pagu nih jangan pakai titik ya. Jadi biarin ketika padanya, misalnya 144 juta ya tinggal tulis saja 144.000
000. Nggak perlu pakai titik ya, nanti dia otomatis titik sendiri. Terus jadwal pelaksanaan. Nah ini kalau untuk swakelola gampang ya, tinggal diisi aja akhir dan awal. Akhirnya Desember 2023, awalnya Januari 2023. Seperti itu ya, ini lebih simpel kalau untuk swakelola ya. Kalau sudah, nanti tinggal klik tombol simpan. Nanti muncul tulisan berhasil disimpan. Berarti sudah tersimpan. Nanti tinggal dicek apakah sudah tersimpan atau belum. Seperti itu ya teman-teman. Nah ini untuk contoh. Nah ini untuk contoh swakelola nih. Jenis belanja ya, Perjadi dalam kota. Ini kode rekening kegiatannya. Untuk POK, ini kode belanjanya. Perjadi dalam kota 0003. Terus belanja jasa tenaga admin. Ini kode belanjanya 0026. Tenaga kesehatan 0014. Honor narasumber 0003. Ya ini contoh aja ya. Tadi tinggal dicari di SIPD, disesuaikan dengan kode belanjanya untuk apa. Seperti itu ya teman-teman. Ini untuk penyedia juga sama ya. Ini untuk belanja ATK ya. ATK puskesmas titik-titik POK 2023. Kalau dinas ya nanti belanja ATK Subkor penunjang atau Subkor P2P dalam kurung Dinkes 2023 boleh, biar identitasnya itu milik Subkor penunjang. Jadi jelas nanti itu kelihatan milik siapa ya. Ini kode rekening kegiatannya, kode tracknya, ini kode belanjanya. Nah, ini jenis pengadanya apa? Kalau ATK barang. Kalau yang lainnya mungkin jasa lainnya ya, Mamin, asuransi, jasa honor, jasa tenaga laboratorium ya. Ini disesuaikan. Terus ini untuk judul ya, di sini pastikan harus ada identitasnya ya. Dalam kurung identitasnya misalnya POK Puskesmas 2023 ya. Atau POK Puskesmas Katapang atau Puskesmas Kopo ya. Ini harus jelas. Harus dikasih nama identitas pemiliknya, milik siapa. Supaya gampang nanti saat pengecekan. Ya seperti itu teman-teman. Ini tutorial untuk template sebelum entry ke sirup ya. Nanti prakteknya akan saya kasih tutorialnya lagi. Oke, sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe ya dan klik and share tutorial di YouTube channel Kibagus21. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan bermanfaat juga untuk saya juga dan untuk yang masih belajar. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan ladang ibadah, amal ibadah untuk saya pribadi buat di-sharing ke teman-teman dan untuk teman-teman semuanya. Ya, sekian. Jika masih ada yang bingung, silakan nanti bisa dijabri atau ditanyakan di grup atau bisa di chat ke saya. Jika saya bisa menjawab, nanti akan saya jawab berdasarkan pengalaman saya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.